أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, yang telah memberi kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan Allah selalu bertambah saat kita selalu mengucapkan syukur kepadanya. Allahumma amin. Salat kita, mudah-mudahan kita semua ini merupakan hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhir. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan kita bahas perihal perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya, jadi pembahasan yang kemarin kita membahas tentang perihal-perihal tentang syarat dan rukun sholat. Sementara pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada pembatal sholat. Namun sebelumnya perlu dipahami bahwa hari ini kami telah mendapatkan amanah dengan kelahiran putri kami yang ketiga, yang kami beri nama Asfia Harisatuz Zakiyah dengan panggilan Kia. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh, yang solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Allahumma amin. Baik, para pemirsa yang budiman, di dalam pembahasan sholat, ya, tentu kita memahami perihal-perihal apa yang menjadi kewajiban orang-orang sebelum sholat. Nah, di antaranya adalah syarat sebelum dia sholat adalah dia seorang muslim. Jadi kalau dia itu non-muslim, otomatis dia tidak diberi kewajiban untuk sholat. Tapi dia mendapat kewajiban untuk masuk Islam, sebenarnya seperti itu. Cuman dia belum sadar aja, ya. Nah, kemudian selain itu kewajiban juga menjadi perkara yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah balik, ya. Sudah balik itu ibarat wanita yang sudah remaja, sudah haid. Kalau lelaki sudah khitan dan tahu benar dan salah, itu akan masuk kategori orang balik. Kemudian yang ketiga, wal aql, ya. Artinya setelah balik dia juga berakal, ya. Dia tahu bagaimana halal haram, benar salah, sehingga perkara-perkara itu akan menjadi perkara-perkara itu akan menjadi wajib bagi dirinya. Nah, kemudian baik, saya sebutkan tentang perihal perkara yang membatalkan sholat itu jumlahnya ada berapa. Nah, nanti akan saya bacakan. Faslun ay hadza walladhi yubtilu sholata ahada asyara syai'an. Walladhi utawi perkara yubtilu kang batalake opo alladhi as-sholata ing sholat iku ahada asyara ono 11 apane syai'an. Perkara ni rupane apa?
al-kalamul amdi, guneman kanthi sengaja. Wah. Jadi perkara yang membatalkan sholat itu jumlahnya ada 11. Nah, supaya kita tidak salah dalam melaksanakan sholat, supaya tidak membatalkan. Yang pertama adalah al-kalamul amdi, berbicara disengaja. Artinya dia berbicara sambil sholat. Jadi ketika dia Allahu Akbar, kemudian dia baca Fatihah, tiba-tiba ada anak kecil rame, "Weh, menengo jare aku sholat kilo." Itu nggak boleh. Itu orang yang berbicara dalam kondisi sholat seperti itu batal sholatnya. Apalagi untuk speaker, apalagi statusnya dia imam. Wah, ngeri. Dia imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ada anak kecil rame gitu, speakernya di dekatnya dia, karena pakai mic itu, pakai mikrofon. Cah menengo jari iki salat iki lho, salat iki lho. Itu batal karena dia sengaja berbicara. Nah, ya. Kemudian yang kedua, wal amalul katsir, usrak alias bergerak lebih dari 3. Jadi maksimal 3 itu harus sudah kembali ya. Jadi ketika kita garuk-garuk kepala, itu sebaiknya dalam gerakannya tidak seperti ini ya. Tapi geraknya itu seperti ini. Kita angkat, kemudian jemari masuk ke rambut, nempel seperti ini, kemudian jari jemari sebagai anak buah anggota tubuh tangan ini boleh menggaruk sesuka hati. Sampai 100 kali, sampai 1000 kali nggak membatalkan sholat. Tapi kalau garuknya seperti ini, nah ini bikin batal, saudara-saudara. Ya, ini bikin batal. Ya, ini bikin batal. Jadi penting sekali kita mengetahui gerakan-gerakan. Apalagi begini, 1, 2, 3, 4, ini sudah batal semuanya. Jadi karena bagian kepala yang bergerak lebih dari 3 juga membatalkan sholat. Kemudian selain garuk-garuk biasanya loncat. Kalau loncatnya 1 kali karena ada sesuatu yang membahayakan, monggo, itu tidak membatalkan. 1 kali loncat itu enggak apa-apa. Tapi kalau loncatnya berkali-kali, yuk lari, itu berarti batal sholatnya ya. Jadi garuk-garuk misalkan di bahu, pingin menggaruk, itu yang bergerak ini, jangan tangannya. Jadi seperti ini saya gambarkan ya. Saya gambarkan. Bentar dulu. Oke. Saya gambarkan ya. Jadi garuk-garuknya kalau gini, ini bikin batal. Gini, itu bikin batal. Tapi kalau garuk-garuknya gini, set yang bergerak adalah jari jemarinya, itu tidak batal. Itulah. Pipi juga gitu, 1 kali plek, garuk monggo. Tapi kalau sampai berdarah, kemudian darahnya mengucur, ya berarti batal. Gitu. Karena apa? Ketempelan perkara najis yang dari tubuh. Gitu. Yang ketiga, wal hadatsu. Dia hadas, alias kentut. Dia sholat khusyuk, jadi makmum khusyuk, amin. Ketika orang bilang amin itu ternyata dia mengeluarkan gas air mata, gas LPG dari belakang. Belakang perutnya, jadi sambil amin itu batal sholatnya, tidak usah diteruskan. Dia segera ambil wudhu untuk menyusul rakaat selanjutnya, seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya orang batal sholat diteruskan sampai salam terus kemudian sholatnya diterima atau sholatnya sah, itu enggak. Karena perkara yang membatalkan sholat adalah itu tadi, batal ya, keluarnya hadas, kentut, kencing, beol apalagi, wah mengerikan itu, keluar cairan warna kuning. Wa hududun najasati,
Contoh dia memakai pakaian yang sudah terkena najis telek. Kalau cecak ada bekasnya tempelan di situ juga najis. Kecuali telek cecaknya itu mengering sehingga nempel sehingga dia tidak ada bekasnya di baju, itu tidak najis. Tidak kelihatan najisnya, sudah kering. Tapi kalau itu mak plenok telek cecak, mak plenok telek tekek, mak plenok telek burung yang sedang lewat ketika dia sholat, memang karena masjidnya penuh sehingga dia berada di luar masjid, kemudian dia sholat ada burung lewat, itu mak plenok, itu batal sholatnya ya. Maka sebaiknya kita sholat berada di lokasi yang di situ tidak ada hewan-hewan yang tinggal di atas genting kita supaya tidak mudah mak plenok itu. Kemudian wangkishaful aurati, nomor berapa ini ya, nomor berapa ini, kita lihat perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama omong banyak, yang kedua gerak banyak, yang ketiga hadas, yang keempat datangnya najis, yang kelima wangkishaful aurati, dan terbukanya aurat. Ketika sholat dia tidak mengikat kencang sarungnya. Anak-anak yang masih suka merangkang itu lewat sambil narik sarungnya, sarungnya melorot, akhirnya terlihatlah auratnya. Sarungnya melorot sehingga hanya tampak katok kecil atau katok pendek sehingga dia sholat seperti itu, batal sholatnya karena tersingkap ditarik anak kecil. Atau tersingkap karena angin, dia sholat berada di lapangan, kebetulan dia tidak memakai celana yang sampai lutut, celananya celana kecil sidi gitu, tiba-tiba anginnya kencang, mewekrok tinggi sampai nutup wajahnya lama gitu, itu batal sholatnya ya. Itu batal sholatnya, hati-hati. Makanya hindari sholat di tempat yang di alun-alun atau di lapangan. Nah, dikhawatirkan ada angin yang menggoda Anda sehingga aurat bisa membuat tersingkapnya aurat. Oke, seperti itu. Yang kelima, yang keenam, wadaghirun niyati, merubah niat. Maghrib, Allahu Akbar. Ketika di tengah sholat rakaat kedua, dia ingat bahwa ini subuh. Dia akhirnya merubah niatnya di dalam sholat itu untuk sholat subuh. Tidak boleh saat berada di dalam sholat. Karena merubah niat di dalam sholat membuat batal sholatnya. Yang sholat pertama menjadi tidak sah, yang sholat kedua juga tidak sah. Artinya ketika dia sholat Allahu Akbar, niatnya sholat maghrib. Ketika mau rakaat kedua dia ingat kalau itu sudah isya, dia merubah sholatnya menjadi isya sehingga menjadi 4 rakaat. Sholatnya maghrib tidak sah, sholat isyanya juga tidak sah. Karena apa? Perubahannya berada di dalam sholat. Maka niat itu penting ketika mulai dari takbiratul ihram, dibantu dengan apa? Mengucapkan niat itu tadi ya, mengucapkan niat. Jadi ucapan niat itu fungsinya untuk supaya sesekali kita tidak merubah niat sholat kita. Kalau niat sholat kita dari awal maghrib ya maghrib gitu, tidak tiba-tiba di tengah perjalanan ganti sholat gitu, nggak boleh. Nah, itu akan membatalkan sholat. Kemudian yang ketujuh, wastidbarul qiblati, dan memungkuri arah kiblat. Memungkuri arah kiblat berarti tiba-tiba dia sholat Allahu Akbar, ada angin yang menimpa sehingga kamu mengarah ke arah timur, tapi kamu tidak merubah arah supaya ke barat lagi, maka sholatnya batal. Karena apa? Sudah mengarah bukan kiblat lagi. Nah, ini tidak boleh ya. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Oh ya. Ini tadi berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 wastidabal kebelah itu 7. 8 wal aklu, makan. Allahu Akbar. Ada roti makan. Sereten minum, itu nggak boleh. Jadi dalam sholat tidak boleh makan. Ya, kalau makan membatalkan sholat. Kemudian nomor 9, wasyurbu minum. Ada kopi segelas, celokuk. Wah, enak. Nah, ini akan mengakibatkan batal dalam sholatnya. Kemudian 10 wal kohatu, ketawa terbahak-bahak. Ada sesuatu yang lucu lewat kamu sholat di situ. Ada pakaian lucu, compang-camping sambil joget-joget orang gila gitu. Kemudian kamu ketawa, wah, padahal itu dalam sholat. Maka itu akan membatalkan sholat. Sholatnya menjadi batal, tidak sah. Yang ke-11 adalah waridatu murtad. Ya, murtad itu apa? Memutus agama Islam dengan ucapan atau perbuatan. Ucapannya, alah, aku kesel, aku sholat-sholatan, gak masuk Islam, aku ini berarti dia sudah murtad. Dan murtad itu membuat sholatnya tidak sah. Itulah tadi 11 perkara yang membuat batal sholat. Yang pertama, apa tadi? Ngomong dengan sengaja, gerakan yang banyak. Yang ketiga, hadas, kentut, beol, mencret, pipis, itu membatalkan sholat. Di dalam sholat loh ya, ketika dalam sholat. Kemudian yang keempat, datangnya najis, ketelean cecak, ketelean manuk, ketelean pokoknya dari perkara atas itu nempel pada baju yang ketika kita sholat. Yang kelima, terbukanya aurat kita. Nah, aurat kita yang perlu dipahami, kalau laki-laki baina surah warubah, kalau perempuan sekujur tubuh kecuali muka sama kedua telapak tangan. Yang keenam adalah merubah niat. Awalnya niat sholat isya, tiba-tiba ternyata itu subuh. Di tengah-tengah perjalanan sholat ganti niat subuh, nggak bisa. Yang ketujuh adalah mungkuri arah kiblat. Yang ke-8 makan. Yang ke-9 minum. Yang ke-10 adalah tertawa terbahak-bahak. Yang ke-11 adalah murtad. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari 11 perkara itu sehingga sholat kita selalu sah. Tidak ada perkara yang membatalkan sholat kita. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat bagi sesama, bagi semuanya, dan terutama perihal tentang perkara yang membatalkan sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana, man ana, man ana.